Ya, salah satu program untuk membentuk karakter anak-anak sekalian. Kemudian selawat dan selalu kita berikan kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Pada kesempatan di pengajian hari ini, anak-anak sekalian, bahwa pada beberapa hari yang lalu saya telah kedatangan tamu dari pondok pesantren dari Kabupaten Pindrang, ya. Pondok pesantren Kabupaten Pindrang, salah satu santrinya karena beliau ini sudah kelas 9, salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikannya di kelas 3 tingkat MTS, maka ini adalah syaratnya untuk mencari pengalaman di sekolah. Untuk ada beberapa hal yang terkait dengan proses yang harus dilakukan, seperti melakukan untuk memberikan beberapa pengetahuan atau ilmu terkait dengan legalitasnya sebagai seorang pondok pesantren. Tentu sebagai seorang pondok pesantren kita harus lebih banyak untuk memahami tentang pengetahuan agama. Jadi insyaallah untuk di SD1 ini mungkin karena alhamdulillah hari ini adalah bentuk pengajian bersama dari kedua sekolah, tapi untuk di SD1 mungkin dia akan masuk di kelas juga untuk memberikan semacam membagi ilmu tentang bagaimana kisah hidupnya di pondok pesantren, ya, apa yang perlu dipelajari di situ supaya anak-anakku ini bisa ada minatnya untuk bisa masuk di pondok pesantren. Karena kalau kita masuk di pondok pesantren, insya Allah tidak akan sama karakternya orang yang di pondok pesantren dengan di sekolah umum. Ya, Anda itu masih tengah tahu turun di pondok pesantren, Anda sekolah umum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dan memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, berlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena Nabilah yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah atas kesempatannya kakak di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru, kepala sekolah yang telah mengizinkan saya untuk belajar di sini dan mengajar kepada adik-adik sekalian. Dalam ilmu tajwid, kita mempelajari ilmu tajwid itu berbanyak macam, dan dalam ilmu tajwid itu kita mempunyai pengucapan huruf. Dalam ilmu tajwid nama hukumnya itu makhrajul huruf. Makhrajul huruf itu tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf itu masih terbagi 5 bagian lagi. Yang pertama itu al-jauf atau rongga mulut terbuka. Maksudnya itu rongga mulut terbuka apabila kita mengucapkan huruf, maka huruf itu rongga mulut kita akan terbuka. Contohnya a, wa, ya. Rongga mulut kita itu terbuka pada saat mengucapkan huruf itu. Dan dalam ilmu tajwid itu masih ada al-khalqu, itu arti bahasa maksudnya tenggorokan.
Bagaimana maksudnya? Karena apabila kita mengucapkan huruf itu keluar dari tenggorokan. Contohnya ha, kho, go, a, ha. Itu masih terbagi jadi 6 bagian lagi. Jadi dibagi 3. Kalau tenggorokan bagian atas itu kho sama go. Kalau tenggorokan bagian tengah itu ha sama a. Kalau tenggorokan bagian bawah itu a sama ha. Masih banyak yang saya masuki kelas kemarin, masih banyak adik-adik sekalian masih belum bagus cara pengucapan hurufnya. Dan dalam ilmu tajwid itu masih ada yang ketiga itu alisan. Alisan rongga pengucapan huruf yang keluar dari lidah. Hurufnya itu ada 18 dibagi jadi 10 bagian. Huruf ko itu pangkal lidah bagian belakang kita menyentuh dengan langit-langit, ko. Kalau huruf selanjutnya itu huruf k, agak ke depan dari huruf ko. Dalam kalimat ilmu tajwid itu masih banyak yang perlu dipelajari, dan kakak juga masih banyak perlu mempelajari. Dalam Al-Quran itu kita mendapatkan contoh pengucapan huruf itu yang keluar dari lidah itu dari tenggorokan itu seperti qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ada perbedaan ha tipis dan ha tebal. Kalau dalam Quran itu surah Al-Ikhlas ayat pertama itu ada terdapat ha tebal dan ha tipis. Kalau qul Allahu itu ha tebal, tapi kalau ahad itu termasuk ha tipis. Bisa dilihat Qurannya masing-masing adik-adik sekalian. Dalam Quran surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas bukan. ayat pertama. Ya, qul huwallahu ahad, nama ditulis sama ada Al-Ikhlas. Dipakai. Sedangkan qul huwallahu ahad itu ha tipis. Ha bagian tenggorokan bagian tengah, ha. Qul huwallahu ahad. Dan apabila kita salah dalam mengucapkan huruf itu masih terbagi menjadi 2 bagian lagi. Ada dalam kesalahan al-khayshum, ahnalul jali dan al-ahnul khafi. Al-ahnul jali itu kesalahan ringan. Apabila kita melakukan kesalahan tapi tidak mengubah arti. Contohnya kita memanjangkan yang pendek seperti qul huwallahu ahad. Kita memanjangkan yang pendek itu kesalahan ringan, tapi dan al-ahnul jali itu kesalahan berat. Contohnya wakaf pada bukan tempatnya itu kesalahan berat. Apabila kita melakukan kesalahan itu, maka kita bisa merubah arti, dan itu adalah kesalahan yang fatal. Dalam ilmu tajwid itu harus kita pelajari. Begitu banyak yang harus dipelajari supaya apabila kita membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala, bukan mendapatkan dosa. Adik-adik sekalian, siapa yang ingin mau ditolong pada hari kiamat? Tidak ada yang mau. Karena bila kita membaca Al-Quran, kita akan ditolong di dalam Al-Quran apabila kita membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran maka ia akan menolongku pada hari kiamat kelak. Maka maksudnya dari hadis itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh
Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik, maka ia akan menolongnya sebagai penolong para pembacanya. Mungkin itu cukup sekian yang saya sempat ajarkan kesempatan kali ini. Kakak mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan dalam hati adik-adik kalian. Maka cukup sekian. Syukron. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilna al jannata bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, ada yang Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina